Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama mata pelajaran matematika wajib ini, Ibu akan menjelaskan tentang turunan fungsi aljabar. Yang akan Ibu jelaskan itu pertama definisinya, kemudian yang kedua adalah rumus-rumus turunan. Oke. Nah, sekarang pertama yaitu definisi turunan fungsi aljabar. Untuk definisi, Ibu sudah menuliskan sebuah fungsi yaitu Y sama dengan Fx. Kemudian kita definisikan turunan dari fungsi ini. Nah, turunan itu dilambangkan dengan tanda aksen. Maka ketika kalian ingin menuliskan turunan dari fungsi yang ini, penulisannya adalah F aksen X. Artinya turunan dari fungsi F pada X. Sama dengan itu secara definisi adalah limit untuk delta X mendekati 0, kemudian fungsinya adalah F pada X ditambah delta X dikurangi Fx per delta X. Nah, ini adalah definisi dari turunan. Nah, sekarang kita apply definisi ini ke dalam sebuah contoh. Ibu sudah menuliskan sebuah contohnya, yaitu tentukan turunan dari Fx sama dengan X kuadrat tambah 3X. Nah, sekarang kita jawab turunan dari fungsi F pada X itu akan sama dengan. Nah, sekarang kalian harus tulis dulu definisi turunan itu sendiri, yaitu limit. Nah, delta X nya untuk penyederhanaan penulisan kita ganti aja ya, misal oleh H. Jadi limit untuk H mendekati 0, kemudian fungsinya yaitu F pada X tambah delta X nya kita ganti oleh H, kemudian dikurangi Fx per delta X nya kita ganti oleh H. Nah, setelah kalian tulis definisinya, baru kalian substitusikan fungsinya. Limit untuk H mendekati 0. Nah, F pada X tambah H. Kalian punya fungsi ini, F pada X sama dengan X kuadrat tambah 3X. Artinya untuk fungsi F pada X tambah H, tinggal kalian gantikan si X ini oleh X tambah H. Nah, artinya otomatis yang di ruas kanan pun si X nya itu harus diganti oleh X tambah H. Nah, sekarang kita ikutin pola fungsinya. X nya kita ganti oleh X tambah H, kemudian dikuadratkan, ditambah 3 dikalikan X nya kita ganti oleh X tambah H. Jadi yang X tambah H dikuadratkan ditambah 3 dikalikan X tambah H ini adalah fungsi F pada X tambah H. Kemudian dikurangi Fx, dikurangi fungsi Fx nya yang ini tinggal kalian tulis kembali, yaitu X kuadrat ditambah 3X per H nya ditulis kembali, sama dengan limit untuk H mendekati 0 kita uraikan. X tambah H dikuadratkan artinya akan sama dengan X kuadrat, kemudian ditambah 2 dikalikan X dikalikan H, jadi ditambah 2XH, kemudian ditambah H kuadrat. Nah, ini tanda kurungnya dilepas, artinya 3-nya kita kalikan ke dalam. 3 kali X yaitu 3X, kemudian 3 kali H ditambah 3H, tanda kurung yang ini juga dilepas. Negatif kali X kuadrat negatif X kuadrat, negatif kali 3X negatif 3X per H, sama dengan kita operasikan yang ini. X kuadrat temannya dengan min X kuadrat, artinya dia habis. Kemudian 2XH karena tidak ada temannya lagi ditulis kembali 2XH. H kuadrat juga tidak ada temannya lagi ditulis kembali H kuadrat. Kemudian 3X temannya dengan min 3X artinya habis, sisanya adalah plus 3H per H. Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk yang ini. Saya tulis dulu ya, limit untuk H mendekati 0. Nah, ini terdiri dari 3 suku, kemudian ketiga sukunya mengandung unsur H. H-nya bisa kalian keluarkan dengan menggunakan sifat distributif. Nah, H-nya dikeluarkan, ketika H-nya dikeluarkan, berarti yang ini tinggal 2X, yang ini H pangkat 1-nya udah di luar, berarti tinggal H pangkat 1 di dalamnya, H-nya sudah keluar, berarti tinggal 3 per H. Nah, setelah ini bisa kalian sederhanakan dengan mencoret nilai H-nya.
Nah, kemudian sama dengan limit untuk H mendekati 0, tulis kembali sisanya yaitu 2x tambah H tambah 3. Setelah penyederhanaan di atas, kalian bisa substitusikan nilai H sama dengan 0-nya ke fungsi ini. Nah, x-nya tidak usah diganti karena limitnya untuk H ya, bukan untuk x. Jadi 2x-nya ditulis kembali, H-nya diganti oleh 0 ditambah 3. Jadi turunannya adalah 2x tambah 3. Ini adalah f aksen x. Nah, gitu. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 3x itu adalah 2x tambah 3. Nah, sekarang kita ke rumus-rumus turunan. Ibu sudah menyediakan rumus turunan yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini adalah pertama fx sama dengan c. Jadi jika kalian memiliki fungsi kemudian fungsinya itu berupa konstanta saja, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari fx sama dengan 5. Langsung kalian tulis turunannya di bawah, f aksen x sama dengan 0. Nah, jika mengandung variabel, kemudian bentuk fungsinya seperti ini, fx sama dengan ax. Variabelnya adalah pangkat 1, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, tinggal kalian tulis koefisiennya saja, yaitu a. Nah, contohnya yang nomor 2, fx sama dengan 2x. Artinya turunannya yaitu f aksen x-nya sama dengan 2. Tinggal kalian tulis koefisiennya saja. Kemudian jika ada bentuk fungsi yang variabelnya ada pangkatnya, maka turunannya adalah, atau f aksen x-nya itu akan sama dengan pangkatnya pindahkan ke depan, jadi n dikali fungsinya tulis kembali ax pangkat n, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Contoh yang nomor 3, fx sama dengan 2x pangkat 2. Artinya turunannya atau f aksen x itu akan sama dengan 2-nya pindahkan ke depan, yang pangkat ini ya, 2 pangkat ini pindahkan ke depan, fungsinya tulis kembali, pangkatnya dikurangi 1. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan 2 kali 2, 4, x pangkat 2 kurangi 1, 1. Nah, jika bentuknya si variabel berpangkatnya ada di bentuk penyebut, maka f aksen x-nya sama dengan ini sebelum ke f aksen x, maaf, kita rubah dulu si fx-nya itu menjadi variabelnya itu pindahkan ke atas. Ketika 1 per x pangkat 3, artinya itu sama saja dengan x pangkat min 3. Nah, baru setelah variabelnya pindah ke atas berdasarkan sifat eksponen, maka turunannya adalah min 3-nya sebagai pangkat pindahkan ke depan, kemudian tulis lagi fungsinya, pangkatnya dikurangi 1. Jadi f aksen x-nya sama dengan min 3 x pangkat min 3 dikurangi 1 min 4. Nah, atau jika pangkatnya ingin dalam bentuk pangkat positif, min 3-nya taruh tetap di atas, pangkatnya pindahkan ke bawah, variabelnya pindahkan ke bawah, jadi pangkatnya berubah menjadi positif. Gitu ya. Nah, rumus yang terakhir itu adalah jika fungsinya sama dengan ux ditambah atau dikurangi fungsi Vx, maka turunannya adalah, jadi ada penjumlahan sama pengurangan di dalam fungsinya, tinggal kalian turunkan satu-satu. U-nya dulu diturunkan jadi U aksen X, kemudian ditambah atau dikurangi Vx-nya tinggal turunkan juga jadi V aksen X. Contohnya adalah yang tadi, kita kembali lagi ke contoh yang ini. Oke, Fx-nya yang ini ya, fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 3x. Nanti turunannya akan sama dengan, atau f aksen x-nya, nah pakai rumus ya. Nah, x kuadrat berdasarkan rumus yang ini, jadi turunannya adalah 2-nya pindahkan ke depan, kemudian x kuadratnya tulis lagi, pangkatnya dikurangi 1, ditambah yang 3x pakai rumus yang ini, jadi turunannya adalah 3. Jadi f aksen x-nya itu sama dengan 2x pangkat 1 ditambah 3. Gitu ya. Hasilnya sama kan seperti tadi ketika kalian menggunakan definisi. Oke.
Ini pertemuan pertama. Kita sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.